Selamat pagi saudara-saudari, jumpa lagi bersama kami para suster Union Khusus Kalimantan dalam renungan hari biasa yang kita. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Memuliakanlah. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, Dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat takut. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaan, atau yang dikenal dengan peristiwa transfigurasi. Injil Matius mengisahkan bagaimana Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya menjadi putih bersinar, dan terdengarlah suara dari dalam awan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Betapa Allah menghendaki agar para murid senantiasa terbuka dan mereka mendengarkan ajaran Yesus kita. Allah mengetahui bahwa para murid meskipun selalu bersama-sama dengan Yesus, mereka belum juga peka dan percaya bahwa Yesus adalah sungguh Putra Allah yang diutus ke dunia untuk membebaskan dan menyelamatkan. Di tengah situasi dunia zaman ini, dengan berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menawarkan berbagai macam hal menarik dan menggiurkan, banyak orang sangat takut untuk berada dalam keheningan. Orang lebih senang untuk berada di tengah keramaian dunia daripada berada dalam keheningan. Banyak orang lebih tertarik untuk mengeksplorasi dunia maya daripada dunia nyata. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mencari kesenangan sesaat di dunia maya, ketimbang datang untuk mendengarkan suara Allah melalui doa, perayaan Ekaristi, dan lain-lain. Suara hati kita seolah-olah telah tumbuh karena dibutakan ilah zaman ini, sehingga membuat kita sulit untuk mendengarkan suara Allah yang berbicara dalam hidup dan pengalaman kita. Kita tidak akan mampu mendengarkan suara Allah jika hati kita diliputi kebisingan dan kegaduhan dunia zaman ini. Melalui peristiwa transfigurasi hari ini, ada beberapa pesan yang perlu kita hidup, yaitu yang pertama,
kesunyian batin di tengah keramaian dunia yang memintakan suara hati kita untuk mendengar suara Allah yang berbicara dalam diri kita dan dalam pengalaman hidup. Yang kedua, kita diajak untuk keluar dari zona nyaman diri kita yang saat ini sudah terlalu nyaman dengan segala sesuatu yang serba ada, untuk mau memberi diri bagi sesama yang membutuhkan uluran tangan. Dan yang ketiga, bahwa dalam situasi apapun kita hendaknya tetap menaruh kepercayaan dan harapan kepada Dia, bahwa Dialah satu-satunya yang sanggup mengubah. Semoga peristiwa transfigurasi hari ini mampu mengubah hidup kita untuk semakin dekat dengan Semoga